Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa baru SMP Negeri 27 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi wawasan wiyata mandala secara daring. Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu, nama Agus Budi Susilo MSI. Nanti kalian akan ketemu dengan saya untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Wawasan wiyata mandala itu diperlukan sebagai pengetahuan kalian semua untuk siswa baru di SMP Negeri 27. Dikarenakan wawasan wiyata mandala itu merupakan satu pemahaman, satu cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran. Jadi kalian semua akan mengalami perubahan dari lingkungan pembelajaran waktu di sekolah dasar, di mana di sekolah dasar itu baik dari jumlah pengajar, jumlah pendidik, jumlah teman, dan segalanya akan berubah. Maka diperlukan satu kesatuan cara memandang sekolah sebagai satu lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran yang utuh. Anak sekalian, untuk tujuan wawasan wiyata mandala, yang pertama, sekolah itu hanya mengembangkan misi pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sekolah kalian semua nanti akan dididik dan diajar maksudnya. Dididik itu berarti terkait dengan pengetahuan. Untuk pengajaran berarti terkait dengan perubahan akhlak dan perubahan karakter. Sehingga sekolah itu hanya menyelenggarakan misi untuk pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, sekolah itu harus bisa mengembangkan ciri khas masyarakat yang ada di sekitarnya. Maksudnya seperti ini, anak-anak. Kita berada di lingkup yang lebih luas, yaitu di Kota Surakarta. Kota Surakarta itu terkenal dengan budayanya yang adiluhur, sehingga sekolah itu diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang ada di masyarakat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekolah menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Ini juga terkait dengan masalah akhlak dan moralitas. Sehingga kalian selama 3 tahun yang ada di nanti akan belajar di SMP Negeri 27 itu akan diajak untuk belajar bersama, menggali, mengenal, memahami, menguasai, dan menyampaikan nilai-nilai positif, baik nilai-nilai agama, sosial, budaya. Yang terakhir, kalian semua harus bisa menjadi suri toladan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga kalian bisa mewarnai kehidupan yang ada di baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tempat tinggal anak-anak semua, sehingga dapat anak-anak berperan sebagai agen untuk merubah kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar kalian. Baik, itu tujuan wawasan wiyata mandala. Yang berikutnya, wawasan wiyata mandala itu terbagi atau terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, unsurnya yaitu satu, kepala sekolah. Kalian tentu sudah mengenal kepala sekolah kita, sudah kan? Yang kedua, guru. Guru kalian nanti akan ketemu dengan guru yang jumlahnya mungkin berbeda dengan waktu kalian sekolah sebelumnya di SD. Kalau di SD maksimal kamu akan ketemu dengan guru paling tidak sekitar 6 atau 7-8 orang. Tapi di sekolah kita nanti ada kurang lebih sekitar 40 tenaga pendidik atau 40 orang guru. Dan itu kamu harus bisa beradaptasi dengan gaya, dengan style dari masing-masing guru tersebut. Nilai-nilai kesopanan mesti harus dijunjung tinggi. Bagaimana cara etika kita berkomunikasi, kita menghadapi guru yang nanti ada di lingkungan sekolah kita. Yang terakhir, warga sekolah.
warga sekolah tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, di situ masih ada komponen di luar tenaga pendidik, yaitu ada tenaga administrasi. Kalian juga harus tetap bisa menjalin komunikasi, harus bisa membawa diri untuk berkomunikasi dengan sopan, dengan santun terhadap semua warga sekolah. Dan yang tak kalah pentingnya, kalian akan menghadapi dengan jumlah teman kalian yang berubah drastis. Kalau di sekolah dasar mungkin sekitar 50-100 teman. Ini kalau sudah di sekolah menengah, di SMP kita ada kurang lebih sekitar 500 anak atau 500 teman kalian. Dan di situ kalian juga harus bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi tanpa meninggalkan etika, sopan dan santun. Baik, unsur wawasan Wiyata Mandala sudah kami sampaikan. Yang berikutnya, untuk bisa kita memahami lingkungan sekolah kita, ada faktor-faktor yang menunjang untuk mewujudkan wawasan kita sehingga kita bisa memahami sekolah kita. Akan saya ambilkan satu peran dari misalkan dari peran guru. Nah, guru di samping memberikan materi pendidikan, di samping dia sebagai seorang pendidik, guru merupakan seorang pengajar. Jadi guru selain membawakan materi tentang materi pelajaran, dia juga akan memberikan kamu tata cara, etika, sopan santun dan seterusnya. Jadi untuk pengajarannya ini lebih ke arah akhlak. Jadi akhlak inilah yang nanti akan dikembangkan di sekolah kita, dan ini tidak lepas dari peran guru. Baik, yang berikutnya, guru diberi hak untuk menertibkan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu ada lingkungan fisik, juga ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan fisik, misalkan guru kalau melihat kelasnya belum bersih, belum rapi, mesti dia akan memberikan satu instruksi atau pengarahan untuk membersihkan, merapikan sekolah. Ini untuk menertibkan yang lingkungan fisik. Sementara untuk menertibkan lingkungan sosial budaya terkait dengan disiplin. Jadi guru diberi hak untuk mendisiplinkan kalian semua. Dan jangan khawatir, disiplin di sini bukan disiplin yang seperti militer. Tidak demikian. Jadi disiplinnya masih disiplin dalam koridor pendidikan. Baik. Untuk peran yang berikutnya yaitu peran siswa. Ini yang paling penting untuk kalian pahami. Yang pertama, siswa mesti mentaati tata tertib sekolah tanpa kecuali. Tata tertib sudah diberikan kepada kalian semua, sudah kalian baca, dan orang tua kalian pun juga sudah memahami akan tata tertib sekolah. Baik tata tertib waktu kedatangan, waktu di dalam kelas, waktu istirahat, maupun waktu kepulangan. Yang kedua, siswa atau peserta didik harus hormat dan sopan kepada semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, baik guru, baik itu tenaga administrasi, maupun warga sekolah yang lain termasuk dengan teman-teman kalian semua. Jadi harus mengembangkan rasa hormat, sopan dan santun. Baik anak-anak sekalian, untuk peran siswa dalam koridor wawasan Wiyata Mandala. Yang ketiga yaitu kalian harus belajar dengan tekun. Dengan tekun di sini maksudnya adalah kalian harus bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan sifat dan karakter materi pelajaran itu. Belajar dengan tekun
bisa Bapak contohkan. Misalkan kalau ada tugas dari pengajar, dari Bapak Ibu guru, kalian harus mengerjakan tugas itu. Di samping itu, kalian juga harus memperhatikan dengan seksama setiap apa yang diinformasikan. Karena begini, untuk belajar di SMP itu mungkin tradisinya akan berubah dari kalian waktu belajar di SD. Tuntutan kurikulum 13 bahwa anak-anak harus berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi, guru nanti menjadi sebagai seorang sahabat dalam belajar. Yang namanya sahabat berarti ada komunikasi yang sangat intens sekali, ada hubungan yang sangat intens sekali. Manakala kalian merasa belum tahu atau belum jelas, usahakan untuk berkomunikasi. Karena guru di sini berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai seorang informan semata, tapi sebagai fasilitator. Kalian mengeluh, maka Bapak Ibu guru akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanggapi keluhan-keluhan kalian. Kemudian sewaktu nanti sampai di rumah, cobalah luangkan waktu sedikit untuk mengulang kembali, melihat kembali apa yang telah kalian pelajari tadi di waktu di sekolah. Ini kunci sukses untuk belajar tekun. Dan buatlah belajar itu belajar yang sangat bermakna, yaitu belajar dengan kalian sendirilah yang tahu style kamu, kalian sendiri yang tahu cara gaya belajar kamu. Itu adalah belajar yang bermakna. Kuncinya di situ. Yang berikutnya, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kalian harus menjaga nama baik pribadi, keluarga, maupun sekolah, dimanapun kalian berada. Ini berat anak-anak. Kita mengemban misi menjaga nama baik. Jangan sampai anak-anak istilahnya meruntuhkan martabat diri sendiri. Jangan sampai seperti itu dengan perbuatan-perbuatan yang kita tahulah, yang kita sudah paham yang namanya perilaku baik dan buruk. Jadi jagalah nama baik diri sendiri, keluarga, maupun sekolah, dimanapun kalian berada. Itu kunci peran siswa. Yang terakhir, di sekolah ini disediakan berbagai macam sarana dan prasarana ataupun fasilitas. Ini adalah milik kita bersama dan harus kita pelihara fasilitas itu supaya kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan optimal. Ambil contoh, kalau kalian ada tempat sampah yang di depan kelas misalkan, itu pecah. Nah, kita harus menjaga jangan sampai tempat sampah itu berantakan. Ada papan tulis, ada pintu, ada peralatan komputer, ada peralatan laboratorium. Itu kita jaga fasilitas-fasilitas itu untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ingat, untuk menjaga fasilitas belajar dan mengajar, tadi satu, yang pertama, kita sudah mentaati tata tertib. Berarti kalian sudah menjaga, memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Inilah kunci kedudukan siswa dan guru untuk bisa kita nanti melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Begitu anak-anak, ini adalah materi yang sangat singkat untuk wawasan Wiyata Mandala. Kesimpulannya, kalau kita bisa mengerti lingkungan kita bisa memahami lingkungan kita, di mana kita berada saat itu, itulah kalian sudah berhasil untuk mengemban wawasan Wiyata Mandala. Kita ketemu lagi di nanti waktu materi pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.